Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang terhormat, perkenalkan saya Susi Pangestuti. Saat ini saya guru di SMK Muhammadiyah 2 Gresik sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 2003 dengan NIM 23314171636. Kali ini saya akan melakukan uji kinerja dengan nomor pendaftaran 20242114667 pada mata pelajaran ekonomi fase E dengan tema otorisasi jasa keuangan dengan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini anak-anak? Baik. Oke, baik. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu sudah dibersihkan kelasnya? Sudah rapi semuanya? Sudah siap untuk belajar berarti ya? Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu agar semuanya berjalan lancar sampai akhir nanti kita berdoa. Boleh dipimpin Kak Adelia berdoanya? Sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Jadi ada yang tidak masuk ngertian hari ini? Ada. Coba saya absen ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Adelia, Alvin, kita akan membahas tentang otorisasi jasa keuangan. Simbol otorisasi jasa keuangan seperti ini. Dikeluarkan HP-nya boleh, pakai buku tulis boleh, langsung dijawab. Kita akan ada evaluasi sebentar, ya. Tidak ada yang paling benar, tidak ada yang kalau salahnya bagaimana, terus ada hukuman, kita tahu betul, terus ada bagaimana. Saya ingin mengetahui saja. Oke, yang handphonenya tidak memadai untuk menggunakan aplikasi ini, boleh ditulis saja jawaban. Kita mulai. Sudah berakhir dan juaranya Mbak Julia yang paling paham. Sebenarnya ada beberapa bahasan berkaitan dengan lembaga keuangan, tapi kita akan lebih membahas tentang otorisasi jasa keuangan. Lembaga keuangan itu ada otorisasi jasa keuangan, ada perbankan, ada lembaga non-bank dan sebagainya. Nanti akan dibahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kali ini kita akan membahas otorisasi jasa keuangan. Tapi sebelum kita jauh ke materi, saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan tentang definisi dari otoritas jasa keuangan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 dengan baik. Jadi otorisasi jasa keuangan ini diatur dalam perundangan tahun berapa? 2011. Oke. Sebelum kita lebih jauh masuk materi otorisasi jasa keuangan,
bisa lihat gambar di depan. Gambar tentang apa? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Saya, Ya, yaitu tentang waspada investasi bodong. tentang kewaspadaan terhadap investasi bodong atau yang ya. Kemudian berikutnya ada lagi tentang Aku meninggalkan barang saya titipkan di lembaga. oke, tepuk tangan buat Mbak Karina. Ya, jadi itu berkaitan dengan kewaspadaan untuk mengingatkan terhadap apa investasi yang sifatnya hoax atau menipu, kemudian ada kewaspadaan jika ingin meninggalkan rumah diharapkan untuk menyimpan barang berharganya di lembaga jasa keuangan. Dari gambar tadi, apakah ada yang tahu? Apa kalian pernah mendengar istilah lembaga jasa keuangan? Sektor perbankan, Lembaga yang bergerak dalam sektor perbankan. pasar modal, perasuransian, dan dana pensiun. Oke. Kemudian yang kedua, menurut kalian apa peranan lembaga jasa keuangan dalam perekonomian? Oke, tepuk tangan buat Mbak Ayu dan Mbak Vika. Sudah lumayan bagus pengetahuan kalian di awal tentang organisasi jasa keuangan, dan untuk terlebih menguatkan pemahaman kalian tentang otorisasi jasa keuangan, kita akan lihat video yang akan Susi tampilkan. Pasti itu saya melihat seperti ini kan? Itulah otoritas jasa keuangan atau yang biasa menyebutnya dengan OJK. Semua bank, bahkan seluruh lembaga jasa keuangan Indonesia mewajibkan untuk mendaftar dalam OJK ini loh. Kenapa harus begitu ya? Yuk cari tahu apa sih sebenarnya OJK itu. Oke, aku akan mengajarkan tata kelola bank, prinsip pengenalan nasabah, dan yang terakhir pemeriksaan bank. Wah, peran OJK ini sangat besar ya dalam perekonomian Indonesia untuk melakukan pengaturan dan pengawasan lalu lintas sektor jasa keuangan di Indonesia agar selalu lancar. Nah, sekarang kamu sudah paham kan apa itu OJK, apa saja fungsinya, tugasnya, hingga wewenangnya. Semoga bermanfaat ya. Tadi sudah ditayangkan video pembelajaran tentang otorisasi jasa keuangan. Dari video tadi, apa kira-kira yang kalian pahami? Oke, Mbak Stella. OJK sendiri adalah sebagai lembaga yang independen. OJK mempunyai fungsi pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan untuk sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Oke, jadi sebelum saya jelaskan lebih lanjut, ada lagi kaitan dengan otorisasi jasa keuangan berdasarkan gambar, berdasarkan video. Oke. Visi misi dari OJK yaitu visinya adalah menjadi pengawas industri jasa keuangan yang berdaya, dan untuk misinya yaitu mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan dari dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Oke. Ya. Oh ya, Mbak Amel. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengadilan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Oke. Mungkin satu atau dua siswa lagi
Saya Oke Mbak Aden. tujuan pembentukan OJK dengan pembentukan OJK maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Ada lagi. Oke Mbak Nadia. Tugas OJK mempunyai melakukan peraturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal. Oke, luar biasa pemahaman kalian tentang OJK. Padahal hanya melihat apa? Video pembelajaran dan gambar tadi. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Untuk lebih menegaskan lagi pemahaman kalian tentang OJK, coba dilihat materi yang ada di PPT ini, di proyektor ini yang Susi buat. Pertama, tadi pun kalian sudah melihat dan mendengar sendiri sebenarnya. Saya menegaskan kembali. Pengertian menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 yang dimaksud dengan OJK seperti yang sudah kalian bilang tadi, yang kalian lihat dan kalian dengar adalah lembaga yang independen. Independen itu apa? Berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak lain. Jadi sampai di sini ada pertanyaan atau bagaimana berkaitan dengan organisasi jasa keuangan? Kalau tidak, silakan. Itu ada link LKPD, kita akan berdiskusi. Saya akan memberikan studi kasus. Di link ini ada studi kasus yang akan kamu bahas secara kelompok, satu kelompoknya 4 sampai 5 orang. Nanti akan saya tunjuk Mbak Amel, Mbak Adel, Mbak Alfi, dan Mbak Nadia. Terus kelompok 2, Mbak Dunia, Mbak Misna, sama Mbak Isyanti. Sudah dipahami kelompoknya? Masing-masing kelompoknya? Oke, sekarang dibentuk kelompok. Medannya ditata. Pak, disimak cara mengerjakannya. Jadi nanti silakan persiapkan alat tulis kalian untuk menganalisis studi kasus. Jadi silakan siapkan alat tulis dan bukunya untuk menganalisis studi kasus yang ada di LKPD ini. Silakan baca artikel itu dengan baik, dengan sama. Seperti yang sudah saya bilang tadi, sebagai bahan rujukan, kalian bisa literasi menggunakan handphone kalian. Makanya tadi saya suruh untuk membawa handphone dan sekarang handphonenya dikeluarkan. Sudah? Nah, kalian untuk literasinya bisa membrowsing dari handphone kalian dengan merujuk pada jurnal, juga artikel atau teori-teori yang berkaitan dengan motorisasi jasa keuangan. Apakah kau sudah paham dengan pengertiannya? Silakan didiskusikan dan analisis artikel yang sudah Bu Susi berikan.
Ada kesulitan yang mana? Ini ditulis dulu, dianalisis dulu, apa dibaca, dianalisis mana yang apa masuk ke dalamnya, apa ditanya ini kenapa kejadian dari kasus 3 kasus ini kenapa kok sering terjadi gitu, bahkan lebih banyak pasti lagi di luar sana ya. Nah, hadirin ada yang ditanyakan? Pekerjaannya sudah selesai? Sudah. Kemudian kita akan diskusi anak-anak. Terlebih dahulu sebelum kita diskusi, kita acak kelompoknya. Oke? Siapa yang maju duluan? Siapa yang maju duluan, siapa yang maju kedua, siapa yang maju ketiga, siapa yang maju keempat. Oke, kita mulai. Kelompok jadi yang terakhir nanti kelompok 3 anak yang akan. Jadi tadi ada apa namanya yang tampil, dan yang tampil pertama kebagian nanti adalah kelompok 4, kemudian disusul terakhir kelompok 3. Sebelum kita ke diskusi, ini ada rubrik presentasi atau penilaian yang akan dilakukan oleh Bu Susi. Yang pertama, nanti ada penilaian berkaitan dengan kemampuan bertanya. Kemudian yang kedua, ada kemampuan menjawab atau argumentasi. Kemudian yang saya nilai ketiga adalah bagaimana memberikan kalian memberikan masukan atau saran. Jadi ada total nilainya. Jadi seperti ini nanti rubrik penilaiannya. Jadi diperhatikan benar ya anak ya penilaiannya ini. Jadi saya harapkan kalian nanti bisa eksekusi dengan maksimal. Oke, sudah siap untuk diskusi? Siap. Mulai kelompok 3. Dipersilakan. Beri aplaus untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pertama saya sendiri, yaitu Siati Marina, dan rekan saya Dunia Pratiwi, dan saya Mekatia Saja. Kita di sini akan membahas tentang studi kasus, yaitu OJK dan Satgas Waspada Investasi, ungkapan 2 kasus investasi ilegal dan 1 penipuan penerasan kredit. Untuk pertanyaan studi kasus yang pertama, yaitu mengapa kejadian sejenis ini sering terjadi pada masyarakat Indonesia. Untuk pendapat kita, yaitu sebab maraknya terjadinya kasus penipuan yang berkaitan dengan keuangan disebabkan oleh rendahnya literasi keuangan, yaitu finansial literasi masyarakat. Untuk studi kasus pertanyaan yang kedua, yaitu berdasarkan tujuan dibentuknya OJK, menurut pendapat Anda, bagaimana langkah yang dilakukan OJK menyelesaikan masalah tersebut? Untuk pendapat kami, yaitu berdasarkan tujuan OJK, yaitu mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Jadi, menurut pendapat kami adalah apa yang dilakukan OJK sudah seharusnya, yaitu memperkenalkan produk dan layanan jasa keuangan yang dapat menjadi sarana investasi yang aman sekaligus menguntungkan bagi masyarakat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dunia. Untuk studi kasus yang keempat, yaitu lihat dari tugas wewenang OJK, menurut pendapat Anda, bagaimana langkah yang dilakukan OJK menyelesaikan masalah tersebut? Menurut kami, berdasarkan dari tugas dan wewenang OJK, apa yang dilakukan OJK berkaitan dengan kasus di LKPD sudah sesuai sebab OJK telah membuat keputusan dan peraturan mengawasi proses pengelolaan dan memberi sanksi terhadap pelaku pelanggaran di sektor keuangan. Untuk studi kasus yang kelima, yaitu berdasarkan apa yang dilakukan OJK pada kasus di atas, apakah sesuai dengan asas OJK? Menurut kami sesuai dengan asas dari OJK. Apa yang dilakukan OJK terhadap kasus yang ada di LKPD sudah tepat, yaitu melakukan pencabutan SIUP terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku jasa keuangan dan menginformasikan kepada masyarakat untuk selalu waspada dalam melakukan kegiatan keuangan. Sekian studi kasus dari kita. Apakah ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, apa himbauan petugas OJK kepada masyarakat untuk kasus Wisindo? Beri saya waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok dulu. Menurut kami, menghimbau kepada masyarakat untuk tidak percaya kepada lembaga ini dan harus menolak terhadap semua produk yang dijadikan. Apakah sesuai dengan jawabannya? Sudah sesuai. Apakah dari kelompok lain ada pertanyaan? Saya mau bertanya. Untuk modus penawaran dari kasus Wisindo itu apa? Terima kasih. Baik, kami akan berdiskusi terlebih dahulu.
kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Objek penawaran ini antara lain mengatasnamakan negara dan lembaga negara tertentu dengan dasar kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mencari korban yang terlibat kredit macet dan menjanjikan akan sesuai bukan utangnya dengan jaminan dan surat berharga negara. Izin menambahkan yang ketiga yaitu meminta korban membayarkan sejumlah uang pendaftaran untuk menjadi anggota kelompok atau badan hukum tertentu. Untuk yang keempat yaitu meminta korban untuk mencari debitur bermasalah lain untuk diajak berlaku. Apakah sesuai dengan jawabannya? Ya, sudah. Apakah dari kelompok lain ada pertanyaan lagi? Saya izin bertanya. Apa saja kegiatan penawaran yang dilakukan oleh Win Swissingdo? Baik, kami akan mendiskusikan yang terlebih dahulu. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Win Swissingdo melakukan kegiatan penawaran pelunasan kredit dengan menawarkan janji pelunasan kredit atau pembebasan hutang rakyat dengan sasaran para debitur, macet padat bank, perusahaan-perusahaan pembiayaan maupun lembaga-lembaga jasa keuangan lainnya. Dengan cara menerbitkan surat jaminan atau pernyataan pembebasan hutang yang dikeluarkan dengan mengatasnamakan Presiden dan Negara Republik Indonesia maupun lembaga internasional dari negara lain. Para debitur tersebut dihasut untuk tidak perlu membayar hutang mereka kepada para kreditur. Apakah jawabannya sudah sesuai? Kalau kegiatan seperti itu apakah layak disampaikan kepada masyarakat? Mungkin dari kelompok lain ada yang bisa membantu dan kelompok kita akan mendiskusikan. Izinkan saya untuk membantu menjawab. Menurut saya itu tidak layak karena dihasut untuk tidak perlu membayar hutang atau modus, mengatasnamakan negara dan mencari korban yang terlibat, meminta korban membayar dan meminta korban untuk mencari debitur. Terima kasih. Sedikit ingin menjawab kedua menambahkan untuk itu jika melakukan tindakan tegas dan melaporkan ke pihak berwenang untuk mencabut izin perusahaan. Apakah jawabannya sudah sesuai? Kesimpulan dari kelompok kami yaitu OJK dan Satgas Waspada Investasi menghimbau kepada masyarakat agar sebelum melakukan investasi untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang nomor 1 yaitu memastikan perusahaan yang menawarkan investasi tersebut memiliki izin usaha dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan. Yang kedua yaitu memastikan bahwa pihak yang menawarkan produk investasi memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar. Untuk yang ketiga yaitu meminta masyarakat khususnya para debitur dan pelaku usaha jasa keuangan untuk waspada dan berhati-hati terhadap penawaran dan atau ajakan dari pihak maupun yang menjanjikan pelunasan hutang. Terima kasih, saya tutup dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
penampilannya bagus untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan berkaitan dengan materi hari ini. Di sini saya lebih tahu atau lebih paham banyak tentang apa itu OJK. Ada lagi? Di sini saya lebih tahu tentang fungsi, tugas, dan wewenang OJK. Baik anak-anak, setelah kalian diskusi, kita akan merefleksikan berkaitan dengan materi hari ini. Jadi Bu Susi bertanya kepada kalian semua apa akhirnya yang kalian ketahui setelah kita menerima materi hari ini. Ya, Mbak. Kita lebih waspada dalam bidang investasi dan berhati-hati dalam bidang keuangan. Ada lagi yang tahu tentang asas-asas. Oke, jadi luar biasa ternyata pengetahuan kalian. Kalian sudah paham betul dengan otorisasi jasa keuangan berkaitan dengan perundang-undangan tahun 2011. Kemudian yang kedua anak-anak, apa yang kalian rasakan ketika mengikuti pelajaran kita hari ini? Alhamdulillah. Karena kita lebih banyak tahu ya, lebih paham lagi ya. Saya ringkas isi materi otorisasi jasa keuangan. Kita dapat manfaat yang luar biasa. Yang pertama, kita jadi tahu dan paham tentang otorisasi jasa keuangan. Yang kedua, kita bisa waspada terhadap investasi yang berkaitan dengan bidang keuangan. Misalnya bagaimana kita menabung, bagaimana kita menyimpan uang di tempat yang lain, bagaimana kita menginvestasikan uang di sebuah lembaga, bagaimana kita bertransaksi, bagaimana kita meminjam, kemudian bagaimana kita memasarkan produk dan sebagainya yang berhubungan dengan kegiatan keuangan. Begitu ya, itu hasil dari ringkasan semua materi yang berkaitan dengan otorisasi jasa keuangan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Kalau sudah, kita akan adakan evaluasi anak-anak. Sekarang dibuka HP-nya, diambil HP-nya di situ. Nah, di sini Bu Susi sudah sampaikan linknya untuk evaluasi. Ini ya, linknya ya. Sudah? Sudah? Oke, kalau sudah silakan dibuka dan dikerjakan.
Oke, bagaimana? Sudah selesai anak-anak? Nanti jawabannya akan saya share ke grup untuk berkaitan dengan tes evaluasi kalian tadi. Baik anak-anak, sebelum kita tutup, akan saya sampaikan materi berikutnya adalah tentang perbankan. Jadi untuk pertemuan minggu ke depan kita akan membahas tentang bank. Begitu saja yang bisa Bu Sulu sampaikan. Kalau di awal tadi kita sudah tutup dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Sebelum saya akhiri anak-anak di rumah, silakan kerjakan tugas ini. Nanti bisa dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Gitu ya? Ya. Boleh dipimpin doa? Sebelum mengakhiri pelajaran kali, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari pada hari ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.